Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Pekasmar Jemaat Efrata Andonoho. Selamat pagi Kakak Wika. Selamat pagi Kakak Desi. Selamat pagi Kakak Putra. Oke, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa baik. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kita tinggalkan dulu aktivitas kita yang lain dan kita fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita masuk saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kakak jemput semua bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan dengan pujian hari ini kurasa bahagia. Kita akan dipimpin dalam doa dengan penuh kasih kepada Kakak Meti, disilahkan. Adik-adik yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena di pagi hari yang indah ini kembali Engkau melayakkan kami anak-anak-Mu untuk datang bersekutu, memuji dan memuliakan akan Engkau ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun masih dalam ibadah online, tapi kami tetap bersuka cita karena Engkau memperkenankan kami untuk memuliakan Engkau. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang telah siap beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Dan berkati juga pengasuh-pengasuh yang akan mengambil bagian dalam ibadah online saat ini. Inilah kami Tuhan, terima kami yang akan beribadah pada hari Minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan,
kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni kesalahan kita semua, dan Allah tetap setia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Mari kembali puji nama Tuhan dengan pujian bertambah-tambah dalamnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan Alkitab kita, dan sebelum kita membuka dan membaca firman Tuhan, kembali kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita akan sama-sama menyatu dalam doa pembacaan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Risti dengan penuh kasih. Disilakan. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati kami semua, urapi kami,
sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik. Begitu juga Kakak Adri yang akan bercerita, Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus berkati sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan Kak Adri di sini, dan kali ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, pada Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Kadri akan membacakannya bagi adik-adik sekalian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pembacaan ini kita akan melihat ayat demi ayat. Pertama ayat 13 dikatakan di situ, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau misalnya nanti adik-adik ketemu dengan teman-temannya adik-adik, terus teman-temannya adik-adik ada yang bilang, Tuhan Yesus pernah bilang namanya Dia Tuhan di dalam Alkitab. Adik-adik tinggal kasih lihat ayat ini, karena di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah guru dan Tuhan. Tuhan Yesus langsung mengatakan bahwa Dia Tuhan. Jadi kita orang Kristen percaya Yesus Tuhan, bukan asal-asal percaya, bukan mengangkat Tuhan Yesus menjadi Tuhan asal-asal, tidak, tapi karena kita memang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, karena Tuhan Yesus juga telah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Lalu pada ayat 14 dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, janganlah kita memandang bahwa saya lebih berkuasa daripada dia. Misalnya di sini ada kakak-kakak nih, jadi kakak-kakak merasa lebih berkuasa daripada adik-adik. Tidak boleh seperti itu. Justru kakak-kakak harus adik-adik, harus mengasihi adik-adik. Sebaliknya, adik-adik juga menghormati kakak-kakak. Jadi tidak boleh ada yang merasa berkuasa, tidak boleh merasa kamu itu adikku, jadi kamu itu, karena kamu adikku, kamu harus layani kakak. Kakak minta ini, kamu ikut. Kamu tidak boleh dengar-dengar dengan kakak. Jadi apapun yang kakak suruh mesti ikut. Tidak. Tapi sebagai kakak haruslah menyayangi adik, begitupun juga adik menghormati kakak. Jadi tidak ada yang namanya di atas atau di bawah. Sedangkan Tuhan Yesus di sini di ayat ini dia kasih dia teladan loh, di mana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dicuci kakinya murid-murid. Jadi kalau misalnya di rumah mau praktekkan, adik-adik mau praktekkan, misalnya nanti adik ketemu dengan adik punya saudara, terus saudaranya adik-adik itu duduk di kursi, terus kalian ambil ember, taruh di bawah kakinya di bawah kakinya saudara, terus cuci kakinya saudaranya adik-adik. Nah itu seperti itu. Jadi
Tuhan Yesus melakukan itu kepada murid-muridnya. Padahal kalau dipikir, dia Tuhan loh. Kenapa dia melakukan itu kepada manusia? Karena itu adalah teladan di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan hal seperti itu. Supaya saling mengasihi, tidak boleh memandang kalau dia lebih tinggi, dia lebih rendah, tidak boleh. Orang Kristen tidak boleh memandang muka. Orang Kristen harus berlaku kasih kepada semua orang tanpa terkecuali. Di ayat 16 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kalau misalnya ada dari antara adik-adik yang merasa saya ingin menjadi pemimpin di dalam suatu organisasi, misalnya jadi ketua kelas begitu, adik-adik harus tahu menjadi ketua kelas bukan berarti adik-adik yang perintah-perintah teman-teman di kelas, bukan. Tapi adik-adik yang melayani teman-teman di kelas. Ketika ada teman kelas yang sakit, adik-adik yang melaporkan kepada guru. Ketika ada teman-teman yang lapar, adik-adik yang atur. Atau misalnya ada teman-teman yang butuh pertolongan, adik-adik yang harus tolong karena adik ketua. Jadi ketua bukan asal perintah-perintah, tapi ketua dia yang melayani, dia yang mengayomi. Seperti halnya pendeta. Itulah kenapa pendeta dikatakan sebagai pelayan Tuhan, pelayan jemaat. Karena dia sebagai pemimpin, dia juga untuk melayani. Karena itu adalah teladan yang sudah diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen harus saling melayani satu sama lain. Tidak boleh memandang muka, tidak boleh melihat dia si A, si B. Semua harus saling dikasihi satu sama lain. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang kita telah dengar dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian, kita harus membawa berita. Kita harus bersaksi di dunia. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, temani dan cemerlang. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Dipersilahkan kepada Ibu Kore untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilahkan. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibu Guru minta supaya kita duduk yang tenang, jangan ada yang lari-lari atau mengganggu-ganggu temannya, karena kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Ya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kasih kemurahan dan pemeliharaan-Mu sehingga kami telah diberi kesempatan untuk sesaat yang lalu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan boleh tertanam baik dalam loh hati kami yang paling dalam, biar sehingga kami dapat lakukan itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari.
Begitupun kami hendak berdoa buat kakak Adri yang telah menyampaikan firman-Mu, biar Engkau memberikan dia senantiasa kekuatan, kesehatan, dan Engkau semakin bertambah-tambahkan ia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini juga kami hendak berdoa buat teman-teman kami yang hadir dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami semuanya Tuhan, berikan kami kekuatan kesehatan dan peliharakan kami sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua dan juga takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga hendak berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir pada saat ini. Kami tidak tahu apa halangan mereka Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan sakit, mohon Tuhan Engkau datang melawat mereka dan memberkati mereka sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Berkati obat-obatan yang mereka konsumsi sebagai penawar dalam tubuh mereka sehingga mereka dapat sembuh dan dapat mengikuti ibadah sebagaimana yang kami ikuti saat ini pada minggu mendatang. Begitupun Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang mengeraskan hati untuk malas untuk mengikuti kegiatan ibadah seperti ini. Mohon Tuhan Engkau ketuk pintu hatinya sehingga mereka juga boleh mengikuti ibadah seperti yang kami ikuti pada saat ini. Biarlah Tuhan, kemurahan Tuhan akan selalu terjadi buat mereka. Mereka dapat dengan senang hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga hendak berdoa buat para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada hari ini Tuhan. Engkau berkati mulai dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, kakak-kakak pemuda, dan juga guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemurahan Tuhan akan selalu juga terjadi buat mereka sehingga mereka dapat melayani dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami juga hendak berdoa buat kedua orang tua kami. Berkati mereka di masa-masa tua mereka, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dan Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kesabaran di dalam mendidik kami anak-anaknya, sehingga kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran kepada kedua orang tua. Makasih Bapa di sorga. Kami juga hendak berdoa buat pemerintah kami Tuhan, Bapak Jokowi selaku presiden kami, hingga pemerintah kami sampai di pelosok-pelosok tanah air. Engkau berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, roh hikmah, pengetahuan sehingga mereka dapat memikirkan bangsa dan negara kami ini dengan baik. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami juga hendak berdoa buat keadaan negara kami, dimanapun saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam ataupun kelaparan, Tuhan Engkau datang sebagai penghibur buat mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemurahan serta pemeliharaan, sehingga mereka juga merasakan sukacita sebagaimana apa yang kami rasakan. Kami juga hendak berdoa Tuhan buat wabah penyakit yang merajalela di negara kami saat ini, khususnya Tuhan DBD. Biarlah Tuhan pemulihan terus terjadi, yaitu DBD dan COVID-19 Tuhan, agar supaya wabah penyakit ini akan mengalami pemunahan Tuhan dan akan berlalu, dan kami boleh menikmati bangsa dan negara kami dengan baik dan jauh dari penyakit-penyakit pandemi seperti ini dan juga DBD yang sementara mewabah di negara kami. Biarlah Tuhan Engkau turun sebagai Tuhan kami yang senantiasa melindungi dan memelihara dan menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga hendak berdoa buat pemerintah kami yang telah memikirkan wabah penyakit ini sehingga boleh dapat punah secepatnya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi bangsa yang jauh dari wabah penyakit seperti ini. Jadikan bangsa negara kami sebagai negara yang makmur, damai, sejahtera sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, tiba saatnya adik-adik kita akan memberikan persembahan. Dipersilakan untuk mempersiapkan persembahannya, dan untuk mengiringi persembahan sambil dijalankan, mari kita mengangkat pujian, bawa persembahanmu.
kita akan mendoakan persembahan kita. Dipersilakan kepada Cegu Rosalina untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, pimpinan pemeliharaan Tuhan boleh kami alami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala berkat-berkat Tuhan boleh curahkan ke dalam kehidupan kami, ke dalam rumah tangga kami. Terima kasih atas semua itu Tuhan. Saat ini kami mempersembahkannya kepadamu, mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan Tuhan berkati sehingga boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan boleh kami pakai untuk melayani sesama kami yang membutuhkan dimanapun persembahan kami dialamatkan. Berkati semuanya ya Allah, sehingga semuanya boleh bermanfaat, boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga yang masih ada pada perbendaharaan orang tua kami, mampukan untuk memberlakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian Big or Small. Dipersilakan kepada Pak Henok untuk memimpin kita doa penutup dan berkat. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, setelah seluruh rangkaian ibadah kita laksanakan pada pagi hari ini, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dan kita akan berdoa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah peribadahan kami pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan terus menyertai perjalanan kehidupan kami dari hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik telah mengikuti dengan baik dari awal sampai berakhirnya. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.